menjelaskan tentang transaksi angsuran, koreksi kesalahan pembiayaan, dan register pembiayaan. Kita akan melakukan pinjaman dengan sistem anuitas. Klik daftar anggota pinjaman, kemudian klik tambah, isikan nama lengkapnya, misalnya Siska, kemudian identitas KTP, lalu nomor rekeningnya misalnya Ijaroh, kemudian isikan AO-nya, nomor rekening anggota jika ada, dan kelompoknya adalah modal. Kemudian kita klik simpan, lalu exit. Setelah itu kita ke daftar akad, kita cari dulu rekeningnya yang tadi, rekening Ijaroh. Daftar akad, kita cari dulu rekeningnya. Kemudian kita klik edit. Kita isikan besar pembiayaannya, misalnya 2 juta rupiah. Kemudian marginnya 12%. Pinjaman ke 1 dan jangka waktunya adalah 12 bulan. Kita klik bulanan dan klik anuitas. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita akan melihat kartu angsurannya dengan cara klik del, lalu klik kartu angsuran dan preview kartu angsuran. Itu adalah kartu angsuran sistem anuitas. Lalu kita proses pencairan, klik transaksi pencairan, kemudian klik tambah, lalu pilih rekeningnya dan sandinya. Lalu kita isikan administrasi dan materainya, misalnya 200.000 dan materainya 10.000. Kemudian klik simpan, lalu exit. Setelah kita akan melakukan transaksi angsuran, yaitu ke nomor 4, kemudian klik tambah, kita pilih rekeningnya, lalu sandi transaksinya. Lalu kita isikan angka 2 pada kolom tersebut. Dan ini berlaku hanya untuk sistem anuitas saja. Kemudian kita klik simpan, lalu exit. Yang kedua, saya akan mencontohkan sistem angsuran flat. Klik ke form register anggota pinjaman, isikan data-datanya, mulai dari nama dan identitas lainnya. Kemudian kita pilih rekeningnya, misalnya Murabahah. Kemudian AO-nya kita pilih, nomor rekening anggota jika ada, dan kelompoknya adalah jual beli. Kemudian setelah itu kita klik simpan, lalu exit. Setelah itu kita ke daftar akad, kita edit rekening yang tadi, kita cari dulu rekeningnya dan ke daftar akad, kita cari rekeningnya, kemudian klik edit, kita isikan pembiayaannya, misalkan 5 juta rupiah, marginnya 12%, kemudian angsuran ke 1 dan jangka waktunya 12 bulan. Kita klik flat,
lalu kemudian kita klik simpan, dan kita akan melihat kartu angsurannya dengan cara klik del, lalu klik kartu angsuran, kemudian preview kartu angsuran. Dan berikut adalah contoh kartu angsuran flat. Setelah itu kita ke transaksi pencairan murabahah, klik tambah, kemudian kita cari rekeningnya dan sandi transaksinya. Pencairan murabahah. Nah, kemudian kita isi administrasinya, misalkan 50.000 dan materainya 10.000. Kemudian kita klik simpan, lalu exit. Setelah itu kita akan melakukan transaksi angsuran, klik tambah, kemudian kita cari rekeningnya murabahah atas nama Sasongko, kemudian sandi transaksinya. Nah, di sini akan terisi otomatis pada sistem flat ini. Kemudian kita akan melakukan transaksi angsuran yang selanjutnya. Ini masih menggunakan sistem anuitas. Perbedaannya di sini ketika kita menggunakan anuitas adalah angka pada kolom yang tengah akan terisi otomatis, tetapi jika flat maka angka itu akan terisi angka 1 terus menerus. Jadi kita udah ngansur 2 kali. Kemudian kita klik simpan. Kita masukkan ijarah ya. Angsuran pokok ijarah. Simpan. Exit. Setelah itu klik exit. Kemudian kita akan melakukan pembayaran angsuran yang selanjutnya. Ini masih menggunakan sistem anuitas. Angsuran pokok ijarah di tengah tersebut akan terisi otomatis. Langsung ke ke angka 3 sekarang otomatis menjadi angka 4. Bedanya ini berlaku untuk sistem anuitas. Kita akan mencari perbedaannya dengan angsuran yang selanjutnya kita akan melakukan pembayaran angsuran sistem flat. Kita cek dulu rekeningnya. Sistem Setelah itu sandi transaksinya. Nah, angka yang di tengah tersebut akan terisi angka 1 terus menerus. Bedanya di situ. Kita buktikan lagi. Klik tambah, kemudian klik rekeningnya. Kita klik sandi transaksinya. Nah, di sini ini akan angka tersebut akan menunjukkan angka 1 terus menerus. Ini berlaku pada sistem flat. Gitu. Kemudian kita simpan dan exit. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi pelunasan. Klik transaksi angsuran, klik tambah, kemudian kita cari rekeningnya. Murabahah. Kita di sini menggunakan rekening murabahah tadi. Flat. Atas nama Sasongko dan pelunasan. sandi transaksinya pelunasan. Di sini itu kemudian kita nolkan dulu. Dan kita tulis mengetik saldo yang sama. Nolkan dulu. Kita tulis saldonya yang di sini. Nah, maka saldo yang di kanan kita akan 0. Tulis yang di sini 400.000. Isikan marginnya juga 400.000. Nah, berikut hingga adalah transaksi pelunasan. Kita klik simpan lalu exit. Transaksi murabahah sudah terlunasi. Setelah itu kita memberikan potongan. Nasabah melakukan klik tambah angsuran potongan kepada transaksi itu tadi karena bayarnya rekeningnya dulu. Klik sebelum jatuh tempo. Sini pemotongan murabahah ke-A1 kita tulis di sini. Misalnya 100.000. Nah, sini akan tulis min 100.000. Maka saldonya akan berkurang 100.000. Kemudian klik simpan dan exit. Gitu. Kemudian kita akan mengoreksi kesalahan, yaitu pada transaksi pembiayaan. Nah,
Di sini Nah, hanya kita admin bisa yang lihat dapat di sini. melakukan koreksi Di sini cuma ini. admin yang bisa akses. Misalnya kita akan menghapus transaksi yang terakhir, yaitu pemotongan diskon. Nah, ini cuma Di admin sini yang ketika bisa kita akses. melakukan transaksi Ya, ada kita 4 transaksi menghapus yang input, ini dan itu adalah otomatis. diskon tadi. Kita pilih dan klik hapus. misalkan tidak jadi memberi diskonnya. Transaksi tersebut. Nah, kita hapus. Oke. Nah, hapus. Klik oke, dan ini hanya dilakukan oleh admin. Kasir tidak dapat melakukan. Jadi ini satu transaksi terdapat 4 akun. Nah, jika seperti ini belum terhapus. Jika masih Kita jauh buktikan seperti melihat ini, kita dari sini belum menghapus permanen transaksi ini tersebut. masih terlihat warna hijau di sini. Nah, ini masih hijau. Setelah ini kita harus klik agar back terhapus, maka kita klik back. Terhapus permanen. Selama proses ini hanya yang bisa melakukan cuman admin. Klik oke. Nah, kita cek buktikan lagi kita apakah ke sudah transaksi terhapus pembiayaan dan transaksi sudah terhapus. Sudah tidak ada. Gitu. Dan kita klik exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan Kita akan tentang ke register cara pembiayaan. register pembiayaan, yaitu di nomor 9 pada buku merah. Register pembiayaan ke register pembiayaan, kemudian klik laporan register pembiayaan. pembiayaan. Kita coba merubah kodenya Nomornya, 03. misalkan kita nomor 3 di sini, merubah, dan AO-nya kita dan hapus dulu. preview normal. Pilih preview normal. Nah, berikut adalah contoh register pembiayaan. Berikut adalah register pembiayaan Lihat kelompok. register pembiayaan pada preview kelompok. Misalnya merubah lagi, kita hapus AO-nya, lalu klik laporan register pembiayaan, kemudian klik register kelompok. Berikut adalah contoh register kelompok.